Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Waktu Yesus bergantung di salib, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid-murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tertinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus bergantung di kayu salib, Yesus memandang ibunya dan murid kesayangannya. Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya itu, Yesus berkata pula, "Inilah ibumu." Maria adalah bunda Yesus, oleh karenanya bunda kita juga. Gereja yang diwakilkan oleh Yohanes diserahkan kepada Maria. Demikian juga Maria diserahkan Yesus kepada gereja karena keteladanan iman Bunda Maria. Karena secara istimewa Maria bekerja dengan ketaatan iman serta cinta kasihnya dan pengorbanannya. Oleh karena itu dalam tata rahmat ia menjadi bunda gereja. Tugas Bunda Maria terhadap gereja tak terpisahkan dari persatuannya dengan Kristus. Bunda Maria menyertai gereja, yaitu para rasul melalui doa-doanya. Peran rahmat Bunda Maria sebagai bunda gereja berlangsung tiada henti. Dengan aneka sapaan dan perantaraannya ia terus-menerus memperolehkan bagi kita karunia-karunia yang menghantar kita kepada keselamatan kekal. Sebagai contoh sapaan dari penampakannya di Lourdes dan Fatima, dan masih banyak lagi berlangsung sampai saat ini. Dalam sejarah gereja Katolik, hubungan gereja dan Bunda Maria begitu kuat dan harmonis. Kekuatan doa kepada Bunda Maria menghantar kita pada pertobatan sejati, sehingga kita merasakan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Bunda Maria adalah bunda gereja, yakni bunda kita juga. Kitalah anaknya dan dialah ibu kita. Kepadanya lah kita memohon doa-doa hati keibuannya. Amin.